Panduan sidang anak-anak online bersama orang tua. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kami di sidang anak-anak minggu ini. Nah, hari ini kita akan menyanyikan satu kidung yang berjudul apa? Bersama Tuhan. Nah, kita langsung aja nyanyiin yuk bersama-sama bersama kakak di depan. Ikutin bersama-sama ya. Amin. Dan adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Tuhan biarlah kami menjadi anak-anak yang terus bersandar pada diri-Mu. Tuhan dapatkan setiap diri kami, Tuhan dapatkan penghidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang terus bersandar pada diri-Mu. Tuhan Yesus terima kasih. Amin. Nah adik-adik, kakak mau cerita nih sama kalian. Nah ceritanya pada zaman dahulu ketika Tuhan bersama dengan murid-murid, Tuhan bersama dengan murid-murid, mereka selalu mengunjungi dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Pada saat itu murid-murid selalu mengikuti Tuhan Yesus, dan bahkan banyak orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah pada saat itu banyak orang sakit yang datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Adik-adik, kenapa Tuhan dapat menyembuhkan mereka? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, pada suatu hari ada seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun, dan ia merasa sangat bergembira karena pada saat itu Tuhan mau mengunjungi tempatnya. Nah, adik-adik, perempuan ini sudah membuang uangnya terlalu banyak. Bahkan dia pergi ke dokter. Nah, pada saat itu, pada zaman dahulu, dokter diserbu tabib. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan dia. Bahkan dia sampai putus asa. Dia sudah sakit, dan bahkan dia menjadi orang yang miskin. Adik-adik, hanya Tuhan Yesus satu-satunya harapannya. Nah, kemudian dia mencari tahu di mana Tuhan Yesus mengajar. Kemudian dia segera mencari Tuhan, dan dia mencari Tuhan dari satu tempat ke tempat lainnya, dan pada akhirnya ia berhasil menyusul Tuhan Yesus. Dan kemudian pada saat itu Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang, namun perempuan ini
berpikir bagaimana cara membicarakan tentang penyakitnya kepada Tuhan Yesus. Namun perempuan ini memiliki ide, tidak perlu memberitakan tentang penyakitnya kepada Tuhan. Asalkan ia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka ia akan sembuh dari penyakitnya. Perempuan ini percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Nah, adik-adik, pada saat itu banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Bahkan orang berdesak-desakan ingin melihat Tuhan Yesus. Dan perempuan tersebut berusaha untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan dia berdesak-desak supaya agar dekat kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus langsung berhenti. Dan Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang telah menjamah jubahku?" Dan pada saat itu perempuan itu pun takut. Dan perempuan itu juga sadar bahwa ia sembuh dari penyakitnya. Dan Tuhan Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Nah, pada saat itu murid-murid merasa itu suatu perkara yang biasa saja bagi mereka. Karena pada saat itu banyak orang yang dikelilingi, dan pada saat itu Tuhan Yesus banyak dikelilingi oleh orang-orang. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa ada seseorang yang menjamah jubahnya dengan iman. Nah, adik-adik, perempuan ini menjamah Tuhan melalui imannya. Adik-adik, perkara iman dapat menyembuhkan perempuan tersebut. Nah, dan Tuhan Yesus pun berbalik dan perempuan itu sujud kepada Tuhan Yesus dan meminta maaf. Namun Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, pada saat itu perempuan itu pun sembuh dari penyakitnya karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Nah, jadi adik-adik, dalam hidup kita perlu memiliki iman kepada Tuhan kita. Adik-adik, kakak sampai di sini, bisa dilanjutkan dengan Kak Erina. Nah, adik-adik, gimana setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kakak Tony? Pastinya seru kan? Nah, apa saja sih yang kita pelajari dari cerita hari ini? Pastinya adik-adik sudah mendengarkan ceritanya ya. Nah, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang lemah, kita datang kepada Tuhan, menjamah Tuhan melalui iman. Tadi Kakak Tony kan sudah menceritakan tentang iman. Iman apa sih? Iman yang mati atau iman yang hidup? Pastinya iman yang hidup ya adik-adik. Nah, maka dari itu ketika kita sedang sakit, lemah, kita perlu datang menjamah Tuhan sehingga Tuhan bisa menyelamatkan kita, bahkan menyembuhkan kita. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik sudah mendengarkan cerita ini hari ini dengan baik ya adik-adik. Nah, setelah ini kakak akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan yang terdapat dalam Markus 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah, untuk mengakhiri sidang anak-anak hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Sebelumnya kita suruh nama Tuhan dulu ya adik-adik, 3 kali saja. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bawalah firman ini menjadi hidup di dalam diri kami. Tuhan Yesus, kini kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Bawalah kami ya Tuhan, terus menjamah Dikau dengan iman. Terima kasih ya Tuhan yang sudah Kau sediakan bagi kami. Bagaimana kami menggunakan iman dengan baik sehingga kami bisa menjamah Dikau dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman dengan baik. Bawalah firman ini